Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahri Matondang dengan NIM 2401700058. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus tentang serangan ransomware WannaCry pada sistem komputer rumah sakit. Latar belakang kasus. Pada bulan Mei 2017, dunia diguncang oleh serangan siber besar-besaran bernama WannaCry ransomware. Salah satu korban utamanya adalah National Health Service atau NHS di Inggris, sistem layanan kesehatan nasional. Serangan ini mengunci seluruh data pasien dan sistem komputer rumah sakit sehingga banyak layanan medis terganggu. Operasi dibatalkan dan pasien darurat harus dialihkan ke rumah sakit lain. Apa yang terjadi? Komputer rumah sakit yang terserang tidak dapat diakses karena semua file dienkripsi oleh malware WannaCry. Setelah itu muncul pesan layar yang meminta tebusan atau ransom dalam bentuk Bitcoin agar file bisa kembali dibuka. Serangan menyebar sangat cepat melalui jaringan lokal dan internet. Menyerang ribuan komputer di lebih dari 150 negara hanya dalam hitungan jam. Penyebab utamanya yaitu sistem operasi tidak diperbarui. Banyak komputer di rumah sakit masih menggunakan Windows 7 dan Windows XP tanpa update keamanan terbaru. WannaCry memanfaatkan celah keamanan di protokol SMB atau Server Message Block yang sudah diperbaiki oleh Microsoft tapi belum diupdate oleh pengguna. Kekurangan sistem keamanan dan backup data. Tidak ada sistem backup data reguler sehingga ketika diserang seluruh file penting hilang. Firewall dan antivirus tidak dikonfigurasi dengan baik. Kurangnya kesadaran pengguna. Serangan awal seringkali berasal dari email phishing atau lampiran palsu yang dibuka oleh pegawai tanpa curiga. Dampak yang terjadi yaitu satu, gangguan pelayanan publik, gangguan besar pada pelayanan publik khususnya medis dengan operasi yang dibatalkan dan pasien yang harus dialihkan. Yang kedua, kehilangan data penting. Kehilangan data penting pasien yang tidak dapat dipulihkan tanpa sistem backup yang memadai. Ketiga, kerugian finansial. Itu kerugian finansial mencapai jutaan dolar dari downtime sistem dan biaya pemulihan. Yang keempat, hilangnya kepercayaan publik. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan instansi pemerintah dan layanan kesehatan. Solusi dan pencegahan, yaitu melakukan update sistem operasi secara berkala. Pastikan sistem operasi dan semua software memiliki patch keamanan terbaru dari vendor resmi. Menggunakan antivirus dan firewall yang aktif. Gunakan antivirus berlisensi dan aktifkan real-time protection serta firewall untuk memblokir lalu lintas mencurigakan. Strategi keamanan lanjutan, yaitu menerapkan sistem backup rutin. Lakukan backup data harian atau mingguan ke media eksternal atau cloud agar data bisa dipulihkan jika diserang. Meningkatkan kesadaran keamanan. Latih karyawan agar tidak sembarangan membuka email, link atau file dari sumber tidak dikenal. Menggunakan sistem keamanan berlapis. Terapkan autentikasi 2 faktor atau 2FA, segmentasi jaringan, dan enkripsi data penting. Kesimpulannya yaitu kasus WannaCry menunjukkan bahwa kelemahan utama keamanan komputer bukan hanya dari teknologi yang usang, tapi juga kurangnya kesadaran dan kebijakan keamanan yang baik. Dengan kombinasi update sistem, backup, dan edukasi pengguna, serangan serupa dapat dicegah di masa depan. Oke, cukup sekian presentasi yang bisa saya buat. Jika ada kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.